Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep lindung nilai, derivatif, option, forward and future, dan swap. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar lindung nilai atau hedging. Lindung nilai adalah strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko finansial akibat perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar. Perusahaan melakukan hedging untuk menstabilkan arus kas, melindungi nilai aset ataupun kewajiban, dan mengurangi volatilitas laporan keuangan. Untuk materi kedua, yaitu konsep derivatif. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari nilai aset dasar atau underlying, seperti kurs, suku bunga, komoditas, atau saham. Tujuan utama derivatif yaitu hedging, spekulasi, dan arbitrase. Ciri utama dari derivatif itu tidak membutuhkan investasi awal yang besar, nilainya berubah mengikuti aset dasar, dan yang terakhir itu penyelesaian bisa dilakukan fisik atau netting selisih. Yang ketiga itu adalah materi mengenai option. Option adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Nah, ada dua jenis. Yang pertama yaitu call option, adalah hak membeli, dan put option yaitu hak menjual. Nah, komponen penting dari option ini adalah strike price, premium, dan expiration date. Yaitu dalam hedging, option berguna karena melindungi resiko namun tetap memungkinkan keuntungan jika harga bergerak menguntungkan. Contohnya perusahaan importir membeli call option USD untuk menghindari kenaikan kurs dolar. Nah, kemudian materi yang keempat itu mengenai forward and future. Forward contract itu adalah kontrak non-standar dilakukan antara dua pihak atau biasa kita sebut OTC, berisi kesepakatan membeli atau menjual aset di masa depan pada harga yang telah ditentukan. Nah, karakteristik dari forward and future ini atau forward itu yang pertama fleksibel, kedua risiko gagal bayar lebih tinggi, kemudian yang ketiga itu tidak diperdagangkan di bursa. Nah, kemudian mengenai future contract yaitu kontrak standar yang diperdagangkan di bursa berjangka. Karakteristiknya itu ada margin dan ada mark to market harian. Kemudian risiko counterparty-nya lebih rendah dan likuiditasnya itu tinggi. Contohnya perusahaan eksportir menjual future USD untuk mengurangi risiko penurunan kurs dolar. Nah, kemudian yang terakhir itu mengenai swap. Swap adalah kontrak untuk menukar arus kas antara dua pihak. Jenis utama yang pertama itu ada interest rate swap, yaitu menukar bunga tetap dengan bunga mengambang. Contohnya perusahaan ingin melindungi risiko kenaikan suku bunga. Kemudian yang kedua yaitu currency swap, yaitu menukar arus kas dalam mata uang berbeda. Contohnya itu perusahaan Indonesia dan Jepang saling menukar rupiah dan yen. Nah, fungsi dari swap ini yang pertama itu mengurangi beban bunga, kemudian yang kedua mengelola risiko nilai tukar, kemudian yang ketiga itu mengakses pasar keuangan yang lebih murah. Nah, dari penjelasan ini, instrumen derivatif seperti option, forward, future, dan swap itu memberikan perusahaan alat yang efektif untuk mengelola risiko keuangan. Dalam konteks profesi akuntansi, pemahaman ini penting karena seluruh transaksi derivatif memiliki implikasi pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 71. Sekian dari pembahasan pagi hari ini. Terima kasih.